Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya serta berkat taufik dan hidayah-Nya pada hari ini kita menemui bulan Ramadan kembali. Yang tentunya kita pahami bersama bahwa Ramadan itu tidak semua orang bisa menemuinya dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang kedua. Kita pahami bersama pula Ramadan adalah bulan yang mulia. Ketika kita bertemu dengan Ramadan yang sebelumnya, kemudian hari ini kita bertemu kembali, maka hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertemunya kita dengan bulan yang Allah muliakan. Tidak banyak orang yang tahun kemarin masih bisa bertemu Ramadan, kemudian tahun ini tidak bisa menemui Ramadan kembali. Tentunya ini patut kita syukuri. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada sang panutan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau hingga sampailah ajaran Islam kepada kita, yakni ketika kita antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yakni ketika kita bersaksi, ketika engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah nikmat Islam yang kita rasakan. Kemudian kita wa tuqimas shalah, kita dapat mendirikan salat, kemudian kita dapat waktu suma Ramadan, dapat berpuasa di bulan Ramadan, kemudian watahujjal baita, dan kita dapat berhaji bagi yang mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila. Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian berkat Nabi juga pada hari ini kita dapat merasakan, menikmati yang namanya iman. Tidak semua manusia yang diberikan Allah hidayah untuk bisa merasakan iman. Sehingga ada istilah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati yang namanya iman. Yakni ketika antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yakni ketika kita merasakan meyakini adanya Allah, beriman kepada Allah, kemudian kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada rasul-rasulnya, kepada utusannya, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kemudian kita meyakini bahwa akan adanya hari akhir, serta meyakini ketentuan dari Allah baik dan buruknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di hari Ramadan yang keempat. Di hari Ramadan yang keempat kita akan belajar, kita akan membahas sebuah tema, yakni tentang manajemen waktu di bulan Ramadan. 3 hari sebelumnya sudah kita lewati. Pada hari ini kita bertemu dengan hari keempat. Tentunya kita tidak ingin di hari-hari berikutnya Ramadan ini akan berlalu dengan sia-sia. Kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, yakni bulan di mana diwajibkan atas umat Islam berpuasa sebagaimana disebutkan oleh narasumber-narasumber yang sebelumnya, bahwa termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yakni hai orang-orang yang beriman, seperti saya sampaikan di awal bahwa
iman adalah kenikmatan, sehingga yang berpuasa pun adalah orang-orang yang beriman disebutkan, diperintahkan. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berpuasa juga termaktub dalam rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Nabi, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Nah, jadi termaktub pula dalam rukun Islam, sehingga kita yakini bersama kewajiban puasa adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Tentunya dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut, maka kita berkewajiban melaksanakannya. Kemudian dengan adanya keistimewaan Ramadan, kita lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki hari-hari kita. Kita ketahui di antara keistimewaan Ramadan itu adalah adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan memberikan pengampunan atas dosanya. Nah, itu adalah kenikmatan serta keistimewaan di bulan Ramadan. Selain itu juga Allah juga disebutkan dalam hadis tentang keistimewaan Ramadan, yakni terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulikat abwaban nar wa suffidatis syayatin. Disebutkan bahwa ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan tertutup serta syaitan akan dibelenggu. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta siswa SIT Ukhuwah dan SMPT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang selanjutnya adalah dilipat gandakan pahala. Disebutkan, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa setiap amalan manusia anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, maka aku yang akan membalas atau mengganjar puasa. Kata Allah yang mengganjarnya ini menyatakan bahwa pahala puasa itu bisa berlipat-lipat, berlebih-lebih dan terus bertambah ketika kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan memanfaatkan Ramadan tentunya berhubungan dengan waktu. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Asr yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Disebutkan dalam surah Asr, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat pertama Allah bersumpah dengan huruf qasam. Kemudian ayat kedua dikuatkan dengan kata inna, huruf taukid, yang artinya menyatakan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang bertolong menolong atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya ini menambah keinginan kita setelah kita mengetahui
istimewanya Ramadan, kemudian setelah kita memahami bagaimana Allah bersumpah dalam surah Al-Asr, membuat kita ingin menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 6 waktu di bulan Ramadan yang harus kita jaga, yang harus kita manajemen dan yang harus tidak boleh kita lewati. Tidak ada manusia yang ingin rugi 2 kali. Tidak ada yang manusia sudah rugi di bulan Ramadan tahun lalu, sudah terlewat di Ramadan yang tahun lalu, tahun Ramadan ini ingin rugi lagi, tidak akan ada manusia. Tidak akan ada orang yang jual beli, sudah tahu rugi, maka kemudian dia melakukan lagi, kemudian mendapat kerugian yang berikutnya. Tentu kita juga tidak ingin di Ramadan tahun ini itu terjadi pada kita. Ada 6 waktu yang harus kita jaga dan kita manfaatkan betul-betul di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu waktu sahur. Waktu sahur. Hadis Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah engkau karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Di pagi hari sebelum terbitnya fajar, kita sudah dapat memetik pahala dari Allah dengan melaksanakan sahur, sunnah sahur. Dengan sahur maka Allah berikan keberkahan. Kemudian di waktu sahur pula kita berkesempatan menemui sepertiga malam yang bisa kita laksanakan dengan melaksanakan tahajud atau sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya kita laksanakan, sehingga memang waktu sahur itu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu waktu antara fajar sampai dengan maghrib. Ini adalah waktu di mana kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu syahwat ataupun makan dan minum. Ini di mana waktu kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dari pagi hingga sore, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dari dimulainya waktu imsak sampai pada waktu berbuka puasa, sampai dimaktubkan kita untuk berbuka puasa atau diharuskan kita berbuka puasa. Tentunya hari-hari bulan Ramadan ini itu bisa kita manfaatkan dengan tetap menjalankan aktivitas kita dengan niat ibadah kepada Allah. Kita mencari rizki, kita mencari nafkah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan itu pula Allah mencatatnya sebagai pahala. Jangan sampai karena puasa kita uring-uringan di rumah, kita tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, sehingga kita tidak mendapatkan pahala untuk memetik keberkahan di bulan Ramadan. Di hari-hari itu pula kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran, kita bisa memperbanyak sedekah kita bisa memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu tentunya adalah ladang kita untuk memetik hikmah dan memetik keberkahan di bulan Ramadan. Berikutnya waktu yang harus kita jaga, yang ketiga adalah waktu berbuka puasa. Dikatakan innalis shaimi 'indal fitrihi la da'watan ma turad. Jadi ketika orang berbuka puasa, dia memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu puasa, waktu berbuka puasa itu adalah waktu di mana kita bisa memanjatkan doa, kita bisa memanjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan sampai kita melewati waktu-waktu itu. Jangan sampai waktu pertama tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dilewati dengan baik, waktu kedua tidak, kemudian waktu berbuka juga tidak kita laksanakan dengan baik. Sehingga apa yang kita dapatkan di Ramadan tahun ini? Kemudian waktu yang berikutnya adalah waktu malam hari. Waktu malam hari adalah waktu di mana kita disunnahkan untuk tarawih. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang tarawih ini. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha
yang menyatakan bahwa Nabi itu tarawih di bulan Ramadan hingga sepertiga malamnya. Jadi seperti ini, Nabi itu turun untuk sholat mengimami para sahabat beberapa malam, beberapa kali. Kemudian beliau tidak turun lagi di malam-malam berikutnya di bulan Ramadan. Lalu beliau menyampaikan kepada para sahabat, aku khawatir seandainya ini dilakukan terus-menerus maka akan menjadi sebuah kewajiban bagi kalian. Beliau hanya khawatir bahwa kalau beliau terus mengimami salat tarawih itu, salat tarawih dianggap wajib oleh para sahabat. Nah, bukan bahwasanya salat tarawih tidak dilaksanakan lagi, tetap dilaksanakan oleh beliau, namun tidak secara berjamaah bersama para sahabatnya. Dan ini sebagai bukti menyatakan bahwa Nabi menghidupkan Ramadannya dengan salat tarawih. Dan kita ketahui tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Jangan sampai tarawih ini, waktu-waktu tarawih ini kita lewati, karena itu tidak akan bisa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Itu kewajiban kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang patut kita manfaatkan dan kita cari bersama, kita syukuri bersama di bulan Ramadan ini adalah waktu di mana turunnya Lailatul Qadar. Disebutkan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lengkap satu surah Allah menceritakan tentang Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar tersebut. Yang mana dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita melewati malam-malam tersebut. Dikatakan sebagian ulama diriwayatkan juga al-tamisu Lailatul Qadri fil witri minal asyar. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak riwayat-riwayat juga yang menceritakan tentang malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, tentunya di 10 malam terakhir banyak yang riwayat tersebut lebih banyak diceritakan. Oleh sebab itu, seperti kita ketahui pula, malam Lailatul Qadar itu juga turunnya di bulan Ramadan, tidak ada di malam bulan Syawal, tidak ada di malam bulan Muharram. Tentunya kita tidak akan melewatkan waktu tersebut. Kita ingin waktu tersebut tetap ada pada kita dan dapat kita dapatkan serta kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan manajemen waktu, seperti halnya tadi ada waktu-waktu yang istimewa di bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, dan Allah bersumpah dalam surah Al-Asr tentang betapa ruginya kita kalau kita tidak melakukan amal-amal kebaikan. Maka tentunya kita harus memanajemen waktu kita, memanajemen diri kita. Memanajemen diri berarti kita harus memanajemen fisik kita, kemudian otak kita, kemudian emosi kita atau hati kita. Bagaimana kita bisa mengelola 3 hal tersebut, itu akan menjadikan kita orang yang dapat memanfaatkan waktu-waktu tadi di bulan Ramadan. Memanajemen fisik agar tidak sakit, sehingga kita tetap bisa fit menjalani aktivitas Ramadan. Kemudian memanajemen otak kita dengan terus menambah apa-apa yang menjadi nutrisi otak, baik itu membaca ataupun mendengar ceramah ataupun mendengar kisah dan sebagainya. Kemudian memanajemen hati dan emosi kita agar kita tetap khusyuk beribadah, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu tentunya akan menjadikan Ramadan kita, waktu-waktu Ramadan tadi akan terlewati dengan baik dan kita akan mendapatkan keberkahannya.
Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dalam kesempatan ini sampai di sini saya menyampaikan tentang bagaimana kita memanfaatkan dan memanajemen waktu Ramadan kita agar tidak terlewat. Saya memohon maaf ketika dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan, seandainya terdapat kekhilafan, memohon maaf dan memohon ampun kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda, kemudian untuk anak-anak seluruhnya, bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Ramadan dan waktu-waktu di bulan Ramadan. Demikian saya akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.